Hai semuanya, masih bersama saya Yuni ngomongin parfum yang kali ini terinspirasi dari brand-brand terkenal yang udah ada, yaitu Dua Fragrance. Nah, Dua Fragrance ini waktu itu saya nemu entah kenapa, karena saya browsing-browsing aja, abis itu nemu brand ini. Brand ini dari Amerika sono ya, jadi saya beli langsung dari situs Amerikasnya, terus nyampe ke sini di Prancis ini membutuhkan waktu kira-kira semingguan, bisa dibilang kurang dari 2 minggu. Untuk harganya jatuhnya buat saya ini lumayan terjangkau ya, karena waktu itu ada diskon 25% ya. Tentunya ada ongkos kirim. Saya pilih ongkos kirim yang termurah tapi ada jejaknya ya, jejak rekamnya. Jadi dua parfum ini termasuk ongkos kirim waktu itu kira-kira biayanya yang saya bayar 62 atau 63 euro. Jadi untuk satu botol parfumnya kira-kira jatuhnya sekitar 31 atau 30 ya 30-an euro lah. Jadi buat saya ini terjangkau karena apalagi ini extrait de parfum ya. Ukurannya 30 ml untuk extrait de parfum 30-an euro, murah, saya bilang murah. Botolnya ini botol kaca ya. Botol kaca lumayan basic sih enggak ya. Ya lumayan agak sedikit trendy saya bilang, terus ada gambar-gambarnya dan gambar-gambarnya ini menunjukkan kira-kira aroma parfumnya itu seperti apa. Kayak misalnya ini ada gambar kopi ya, gelas kopi, jadi kira-kira aromanya ada aroma kopinya. Oke. Nah, parfum yang saya beli sebelumnya susah juga untuk memilih, apalagi buat kita yang belum pernah beli parfum dari Dua Fragrance, karena di dalam websitenya itu banyak banget pilihannya, bingung. Akhirnya setelah pikir-pikir saya pilih yang Aphrodisiac dan Aphrodisiac Cafe. Saya beli parfum Dua Fragrance ini bukan karena untuk membandingkan dengan brand yang udah ada yang terkenal, karena saya memang nggak punya. Kayak misalnya ini Aphrodisiac itu dia terinspirasi dari Initio ya. Nah, Initio saya nggak punya, so saya beli karena pengen tahu apakah brand Dua Fragrance ini worth to buy nggak sih. Oke. Nah, balik ke dua parfum yang saya coba ya, Aphrodisiac dan Aphrodisiac Cafe. Aphrodisiac itu terinspirasi, dia ini kalau cuma satu parfum aja dia itu ditulisnya inspired expression. Tapi kalau Dua Fragrance menggabungkan dua parfum yang berbeda, dia itu disebut konsep series. Ada di bawahnya. Nah, untuk Aphrodisiac dia itu terinspirasi dari Initio Psychedelic Love. Oke. Kalau yang Aphrodisiac Cafe dia itu campuran yang Psychedelic Love dicampur dengan Montal Intense Cafe. Saya punya Montal tapi bukan yang Intense Cafe ya. Nah, Aphrodisiac ini wanginya seperti apa? Sebelum saya lihat note-notenya ya, saya coba cium sendiri, coba terkas sendiri. Itu pokoknya awal penyemprotan itu wangi bunga putih, white floral, yang agak menyengat buat saya dan panas. Hot white floral. Hot ini dalam artian yang sebenarnya ya, bukan yang dalam arti sensual atau apa gitu ya, seksi, enggak, tapi yang benar-benar panas. Setelah saya lihat note-nya, ternyata emang dia pakai white floral dan juga ada note yang bersifat balsamic, itu yang bikin rasa panasnya itu ya. Nah, secara detail pokoknya penyemprotan pertama itu seperti yang saya bilang tadi, wangi bunga putih yang menyengat, agak menyengat, agak seger juga. Itu dikarenakan ada bergamotnya. Nah, bunga putihnya ini dia itu ada bunga kenanga, hedion ya,
Apalagi ya, kayaknya itu aja. Nah, Hedion ini dia itu bunga putih yang wanginya itu kayak melati atau jasmine ya. Pokoknya bunga putih itu karena mungkin satu family ya, jadi itu wanginya mirip-mirip. Nah, Hedion ini mirip wangi melati. Terus dia itu sifatnya juga bersifat segar, bersifat citrus kayak bergamot. Selain bersifat citrus, dia juga apa ya? Kerasa seperti wangi balsam. Nah, oleh karena itu penyemprotan pertama itu benar-benar agak kenceng wangi bunga putihnya, dan juga terasa panas seperti balsam ya, atau sifat balsamik. Nah, ditambah selain Hedion yang bersifat balsam ini, ditambah juga myrrh dan heliotropin ya. Myrrh itu atau dalam bahasa Indonesia mur ya, itu juga bersifat balsam. Oke. Nah, udah kira-kira beberapa lama ya, bisa dibilang sejam 2 jaman. Habis itu rasa panasnya itu mulai turun ya, mulai turun. Mungkin udah mulai muncul wangi-wangi yang lembut seperti wangi mawar. Dia ini ada wangi mawarnya ya, entah saya lupa mawar dari mana dipakainya. Terus apalagi juga ada note oriental dari sandalwood dan patchouli. Jadi udah mulai lembutan, yang tadinya panas udah wangi bunga yang lembutan. Jangan berpikir negatif, wah panas jadi wah ngapain saya pakai ini, ntar kulit saya terbakar atau gimana. No, kita ini aja ingat aja ke apa sih kalau kita pakai balsam fix ya. Nah, balsam fix itu kalau kita pakai memang wanginya agak menyengat, panas, tapi di tubuh kita kerasa adem. Kita jadi adem. Nah, itu yang kita rasakan pas pakai parfum ini. Wanginya kerasa panas ya di hidung, tapi setelah itu bikin kita apa sih, relax, adem gitu loh. Jadi ini benar-benar apa ya, fungsi parfum ini juga membuat otak kita jalan gitu loh. Terus apa lagi? Pokoknya wangi floralnya enak ya, walaupun saya sebenarnya nggak begitu suka wangi white floral yang agak menyengat, apalagi ditambah rasa panasnya ini. Tapi entah kenapa bikin parfum ini unik gitu loh, unik ya. Agak menyengat tapi di saat bersamaan panas yang bikin tubuh kita adem, relax gitu loh, enak. Apalagi dry down-nya ada mulai bunga mawar yang lembut yang bikin tambah adem wangi-wangian ini. Oke. Ini benar-benar wangi bunga yang intens ya, bunga yang intens. Dan buat saya walaupun note rose-nya di sini ada, tapi mungkin karena dicampur white floral, buat saya bunga putih itu lebih dominan kecium di hidung saya. Jadi ini wangi bunga putih yang wanginya intens banget, karena itu tadi ditambah dengan hawa-hawa yang panas ya dari sifat balsamiknya, membuat wangi bunga ini intens banget. Tapi setelah beberapa jam udah mulai agak menurun kepanasannya tadi itu loh. Dan enaknya lagi dia ini tahan lama, performansnya oke. Kira-kira karena ini extrait de parfum, biasanya saya pakai lebih banyakan dibanding eau de parfum ya. 10-12 jaman dapat ya, antara 10-12 jaman dapat. Dan ini compliment getter juga. Pernah ada kolega saya beberapa hari yang lalu itu nanya, parfum kamu enak banget sih, kayaknya mirip parfum apa gitu yang saya kenal. Langsung saya jawab, oh no, walaupun saya bilang ke kamu, pasti kamu nggak tahu karena ini parfumnya nggak bisa didapatkan di sini, apalagi di parfum di toko-toko parfum gitu loh. Karena ini memang bisa dibilang niche ya, karena memang terinspirasi dari Initio, dan Initio itu parfum niche.
apalagi ini didapatnya langsung dari USA sana, so kamu nggak bakalan kenal. Dia bilang, wah oke kalau gitu, tapi perlu kamu tahu wanginya enak banget. So tentunya seneng dong kalau dapat komen seperti itu. So ini benar-benar komplimen getter, dan wanginya enak buat kalian pencinta wangi apa ya, wangi bunga-bungaan yang intens ya, bisa kalian coba. Tapi mungkin buat kalian yang belum pernah coba wangi-wangian yang bersifat balsamik, yang bersifat hot, panas, dicoba dulu spray 2 spray ya, jangan banyak-banyak ya, biar terbiasa hidungnya ya. Kalau enggak apa sih, kaget atau mungkin nggak suka gitu loh. Nah, untuk yang Aphrodisiac Cafe, dia itu notnya mirip-mirip lah, hampir sama, cuman yaitu ditambah dengan not kopinya ya. Jadi penyemprotan pertama itu semuanya notnya keluar, kayak yang di Aphrodisiac itu semuanya notnya keluar, yang seperti saya bilang tadi. Cuman ditambah ada not kafenya yang udah kita cium di awal penyemprotan. Tapi di sini yang perlu saya tekankan, sepengetahuan saya ya, apa yang saya cium, karena mungkin ada not kafenya, jadi not panasnya itu ya, yang bersifat balsamiknya itu agak berkurang, calm down. Mungkin karena cafe itu katanya menetralisir ya wangi-wangi parfum ya, jadi dia nggak begitu sepanas Aphrodisiac ini. Jadi note kafenya dengan note balsamik atau hot white floralnya tadi seimbang, nggak begitu panas banget. Dan note kopinya juga nggak terlalu kopi yang kental gitu ya, nggak. Ini kopi yang wangi, kopi yang ringan, yang enak ya. Kalau misalnya mau saya bandingkan dengan Montal yang Ristretto Intense Cafe, itu Ristretto itu lebih, bisa saya bilang lebih pekat ya, wangi kopinya lebih kental banget ya, lebih kerasa banget. Ini enggak, ini lebih ringan, wangi kopinya lebih ringan, tapi tetap enak ya. Jadi mungkin buat kalian yang nggak gitu terbiasa dengan wangi balsamik ya, seperti yang saya bilang tadi, mungkin yang Aphrodisiac Cafe lebih cocok buat kalian, karena ini lebih apa ya, lebih sedikit gourmand, karena saya juga suka ya yang not gourmand. Jadi ini lebih sedikit gourmand ya, terus not kafenya juga nggak begitu kenceng, dan not balsamiknya juga nggak begitu sekenceng yang ini. Oke. Cuman entah kenapa kayaknya kalau yang saya rasakan, kalau saya pakai Aphrodisiac Cafe ini, dia nggak begitu tahan lama seperti yang Aphrodisiac. Kalau ini misalnya kira-kira dapat 10-12 jaman, ini mungkin cuma 8 atau 10 jaman ya. Pakainya pun saya lumayan banyak, cuman entah kenapa ini mungkin agak lebih mendem dibanding yang Aphrodisiac. Saya suka dua-duanya ya, karena saya suka atau mungkin sudah terbiasa dengan wangi-wangi balsamik ya, walaupun saya nggak begitu terlalu fans dengan wangi-wangi white floral yang kenceng, cuman this is unique. Saya juga suka yang Aphrodisiac Cafe karena saya termasuk penggemar not gourmand, jadi saya suka dua-duanya. Cuman kalau saya disuruh pilih, kayaknya saya lebih pilih apa ya, susah juga ya, mungkin yang Aphrodisiac. Walaupun saya cenderung ke parfum yang gourmand, tapi buat saya ini performance-nya lebih oke, wanginya, aromanya lebih kuat ya, dan longevity-nya itu lebih lama. Dan kayaknya siasnya juga ini lebih luas ya, ini lebih kecium oleh kita sendiri, dan lebih juga gampang kecium oleh orang-orang sekitar kita. Kalau ini lebih apa ya, agak sedikit mendem ya, cuman sebenarnya ini wanginya enak banget.
wangi-wanginya enak banget ya, wangi bunga-bungaan yang nggak begitu intens tapi ada juga aroma kopinya gitu. So bisa kalian pilih yang mana, cuman dua-duanya ini ideal banget untuk di layer ya, digabungin. Jadi terserah kalian mau apa, yang pertama mau yang mana, terus ditimpa dengan satunya lagi. Oke, saya juga udah coba sekali pakai dua-duanya, lumayan enak. Jatuhnya ya apa ya, jatuhnya seimbang. Wangi kafenya mungkin nggak begitu ketara dibanding kalau misalnya kita pakai ini aja sendiri, yang aphrodisiac kafenya sendiri, tapi lebih ke note floral yang di sini. Oke, so mungkin buat kalian yang udah punya Initio atau punya Intense Cafe, apakah kalian setuju dengan apa yang saya gambarkan tadi ya, bisa kalian komen ya. Tapi itulah apa yang saya cium dari kedua parfum ini. Pokoknya dua-duanya saya suka, cuman yang itu keunikannya dari aphrodisiac ya, benar-benar wangi bunga-bungaan yang intens tapi bersifat balsamik juga ya. Jadi buat saya pokoknya ini kategori hot floral ya. Kalau ini floral gourmand, buat saya ini floral gourmand. Oke, begini aja, semoga kalian puas dengan penjelasan saya. Buat kalian yang juga belum pernah dengar dua fragrance itu apa sih, bisa kalian lihat di websitenya ya. Pokoknya buat saya worth to try dan juga worth to buy. Oke, walaupun kalian nggak suka, misalnya kalian kecewa, ya nggak begitu rugi-rugi amat lah ya dengan harga yang kita beli ya, karena nggak begitu mahal-mahal banget. Oke, begini aja, semoga kalian puas. See you.